Ada kan sama kayak bapak-bapak atau abang fotonya diginiin. Iya. Yo kata gue, aku suka gini aja. Maaf ya Pak. Maaf, gitu. iya. Maaf ya. Ya maaf ya Kak, kan ya jangan ya. Iya. Gak mau aja nih. Agak risih sebenarnya ya. Iya, tapi iya. ya udah nggak apa-apa kan, karena mungkin mereka suka sama aku, alhamdulillah. Karena kan gini ya, dunia entertainment itu keras banget. Ya kan ya, mulai dari tadi pertemanannya, Betul. mungkin entah lingkungannya, tantangannya gitu kan ya. Dan akhirnya lo bilang tadi mental lo udah terbentuk gitu kan ya. Nah itu siapa yang akhirnya kayak ngelatih mental lo, kemudian memotivasi juga, bahkan kayak suara-suara juga, lo yakin nih sama suara lo yang ini nih, siapa yang memotivasi? Ngelatih mental, mami sih, mami ya? Lah paling penting itu yang maksudnya paling berjasa. Kayak udah nggak apa-apa, mungkin awalnya insecure lah ya, pasti ada kayak kenapa sih suara aku kayak gitu. Tapi mami yang selalu kayak bilang, nggak apa-apa, udah makanya buktiin dengan suara kayak gini, kamu bisa gini gitu. Ya, siapa tahu rezekinya ada di sini gitu kan. Dan alhamdulillah mungkin kebanyakan pekerjaan aku yang mengandalkan suara ini ya. Kalau nggak ada suara ini nggak tahu. Malah sebenarnya datangin rezeki sekarang ya. Iya. Karena kan emang setiap orang yang ketemu lo itu akan nanya. Dan kayak kenapa sih suaranya cempreng gitu kan? Iya, orang yang baru kenal pasti kaget. Itu beneran kayak kakak tadi, beneran ya Kak, suaranya beneran kayak. Tapi bosen nggak ngejelasin nih? Ya pasti ada bosen ya, tapi kayak udah template jawabannya. Iya, ada lahir kayak gini gitu. Itu beneran nggak? Itu asli apa borongan kayak gitu? Mingguan saya. Udah kayak bubur ya, borongan nih. Tapi kan tadi nyokap itu kelihatan sangat istilahnya berambisi lah. Kayak ke Jelita tuh ngasih motivasi, ngasih masukan, terus nyuruh untuk ikut KDI gitu kan. Lu sempat ngerasa kayak tertekan nggak, atau malah sebenarnya walaupun ini mamah nih bunda nyebutnya apa sih? Iya, mami gitu kan ya. Mami ini maksa banget, tapi ternyata gue bisa ngerasain manfaatnya sekarang loh gitu. Awalnya ada sih Kak, pasti ke pressure ya. Kayak itu yang dipaksa itu kan, itu udah nangis dulu, marah-marah dulu gitu kayak. Bete lah ayo ngirimin video, ini hari terakhir KDI, ayo ngirimin video, harus. Ya aku nggak mau waktu itu, karena di pikiran aku nggak mau jadi dokter dulu. Oh iya. Nggak mau jadi dokter pokoknya. Kenapa pengen jadi dokter? Nggak tahu, pada dari kecil aja. Oh iya. Tapi sekarang kuliahnya komunikasi. Yang masih nyambung aja lah sama ini. Sama entertainment lah ya. Iya, lebih memilih. Okay. Ya pilihan ya udah memilihnya aja, nggak apa-apa deh. Oke. Tapi ngomong tadi kan KDI umur berapa? Itu kan 2020 masih sekolah dong berarti? Iya, 15. Umur 15? Iya. Sudah mulai nyanyi? Udah mulai nyanyi. Di KDI. Sudah ngerasain panggung-panggung yang spektakuler lah ya? Iya, terus tapi cuma sekali loh. Oh iya? Ini kan 20 besar langsung Tapi malah rezekinya adalah ketika sama SMN ya? Alhamdulillah. Sama SMN langsung ditarik tuh begitu beres-beres. Nah dari situlah bikin single sampai stripping sinetron. Alhamdulillah, iya. Oke. Kalau ditanya sebenarnya lebih enak syuting atau nyanyi sih? Itu plus minus sih Kak. Plus minus ya? Mungkin baterai plus minus ya? Iya. Mungkin kalau syuting sinetron aku bisa jadi diri aku sepenuhnya, nggak ngerubah kan, kayak gini aja, bener. Suara kayak gini ya udah apa adanya, karena kebanyakan karakter yang emang sinetron atau acara gitu pasti ya udah dengan diri aku aja kayak gini, nggak rubah dari Jelita gitu. Tapi kalau udah nyanyi kita tuh udah berarti kayak dituntut apa ya, untuk selalu on cantik gitu kan, harus pakai gaun kan, harus so cantik, apalagi kan kalau off air harus joget-joget gimana ya kan, gitu kan. harus meledak gitu teralala gitu ya. Itu kadang-kadang jadi beban ya, tapi lu ngakalinnya gimana, kayak kayak berdamai gitu sama diri sendiri itu gimana? Iya, kayak nggak apa-apa, ayo nggak apa-apa, aku harus, ini kan pilihan kamu gitu ke diri sendiri, ngomong ini pilihan kamu, ayo jangan disia-siakan kesempatan ini gitu, harus kasih yang terbaik tetap gitu. Oke.
pilihan kamu di entertainment dan akhirnya juga ngerasain lah ya. Tadi mulai dari lagu, off air, bahkan TV, sinetron. Dan di umur segini, lo berarti udah megang pundi-pundi keuangan ya kan? Aminin nggak tuh? Itu sempat kaget ya kan dulu, misalnya anak SMA lah paling uang jajannya berapa sih? Sekarang bisa megang duit sendiri. Iya, kaget sih. Kaget ya? Nggak expect. Nggak expect juga sih, nggak expect kok. Ya lucu ya, misalnya nggak pernah dibayangkan gitu kan Kak. Siapa sih maksudnya jadi penyanyi dangdut gitu kan, nggak pernah terpikir dari kecil gitu, tiba-tiba aja nggak bisa ditebak gitu. Ya kaget. Kaget ya. Tapi kan ngomong-ngomong soal penyanyi dangdut, itu sering banget nih di off air gitu Jeli ya. Sawer. Iya kan, kayak misalnya. Seneng kok sawer. Seneng, aman banget. Banyak kan yang sawer itu. Lu pernah dapat saweran terbanyak atau terunik nggak? Terbanyak kan, tapi masih banyak teman aku Kak. Oh iya? Iya, teman aku lebih gila lagi. Aku kayaknya kalau dibanding teman-teman yang lain masih gas berapa deh? Oh iya? Banyak berapa ya? Ada nggak yang kayak disawer handphone gitu? Oh enggak sih, itu unik ya. Tiba-tiba dapat ini disawer nih kunci mobil ya. Amin ya kalau gitu. Iya. Itu bukan sawer sih, mungkin lebih ke apa ya? Arah ke lebih serius, jenjang yang lebih serius. Takut ya. Iya. Tapi kan secara jujur tadi ya, dangdut itu nggak jauh dari godaan, Jeli. Kalau menurut ya sekarang kan kita bisa ngeliat lah ya, banyak yang laki-laki yang nonton tapi nanti ujung-ujungnya genit, terus kayak minta foto tapi kayak cari-cari kesempatan. Banyak. Menyikapinya gimana seorang Jelita aja? Ada kan soal kayak bapak-bapak atau fotonya diginiin. Iya. Yo kata gue, aku suka gini aja. Maaf ya Pak. Maaf iya. Maaf ya. Ya maaf ya Kak, kan ya jangan ya. Iya. Gak mau aja nih. Agak risih sebenarnya ya. Iya. Ya udah nggak apa-apa kan, karena mungkin mereka suka sama aku, alhamdulillah gitu. Dan ngerti sih rata-rata ngerti lah ya, tapi intinya memang gue tuh cuman penyanyi, bukan yang emang lo bisa foto pegang-pegang atau bisa yang lain-lain. Itu udahlah, itu janganlah hal kayak gitu. Amat sih kan karena aku juga berhijab kali ya. Jadi lumayan yang aku jalani sama teman aku yang emang misalkan nggak berhijab itu beda responnya ke yang tidak berhijab atau yang misalkan pakaiannya berhijab, beda ya. Oh iya sih, iya. Tapi ngerasa beban nggak sih seorang penyanyi dangdut berhijab itu buat lo? Iya kan, kadang ada beberapa kali boleh kan aplikasi? Oh boleh. Di TikTok itu kayak ada aku joget gitu ya, lagi off air joget. Terus lumayan tuh FYP, viewersnya lumayan banyak, jutaan. Terus ya agak di komen lah ya, kayak ih gak ini banget, gak pantas apa pakai hijab tapi jogetnya ya gimana, suka gak bisa nahan. Saya minta maaf. Makanya sekarang kalau itu ingat harus kontrol Iya, gitu. Saya pakai hijab gitu. Oke, jadi jogetnya lebih ke tipis-tipis. Iya, lebih ke harus tipis-tipis. Tapi kan kadang gak tahan aku. Gak tahan, udah denger gendang udah gak tahan. Udah gak tahan ya. Iya. Karena emang ada penelitiannya. Apa? Jadi suara gendang sama bass itu bikin tubuh kita bergerak secara otomatis. Oh benar ya? Iya, emang benar. Ada penelitiannya di situ. Jadi berarti emang benar ya? Ya kita ini karena emang gak tahan juga dengernya. Iya. Iya.